Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1449 menyerahkan misi. Di bawah naungan pepohonan, sekelompok siswa sedang mengobrol santai. Objek pembicaraan secara alami tidak dapat dilakukan tanpa siswa yang paling berbakat. Oh, benar, jenius nomor 1 pengadilan luar, Ye Yuan, belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Kudengar dia mengambil misi mengambil percobaan dan pergi ke dunia kecil. Bukan itu, dia tidak bisa kembali lagi, kan? Petik 2. Heh, itu bukan tidak mungkin. Biasanya, pergi berlatih, itu berkisar antara 3 tahun hingga 5 tahun dan mereka akan kembali. Melebihi 8 tahun, pada dasarnya sangat sedikit yang kembali. Petik 2. Iya, sudah lebih dari 10 tahun, itu mungkin pertanda sakit daripada sehat. Sayang sekali, dengan bakatnya, melangkah ke realm Divine Lord benar-benar taruhan yang pasti. Mendengar bahwa magang senior, Brother Qin pergi untuk mengalami dan meredam dirinya juga. Keduanya, satu demi satu, agak terlalu kebetulan. Selanjutnya, apprentice senior Brother Qin belum kembali sampai sekarang juga. Petik 2. Set, kamu mau mati. Beraninya kau mengatakan hal semacam ini. Petik 2. MN, kalian, lihat, itu. Semua orang mengikuti tatapan itu dan melihat ke atas, dan mau tak mau terkejut. Ye Yuan perlahan berjalan, tampak sangat tenang dan tenang. Arah yang dia tuju adalah tepatnya Merit Hall. Ini Ye Yuan. Dia benar-benar berhasil menembus surga Glimpse tahap awal. Petik 2. Ya dewa, ini juga terlalu aneh. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu mengerikan. Petik 2. Aku ingat ketika dia keluar, bukankah dia baru saja menembus groto mendalam tahap akhir? Ini baru saja lebih dari 10 tahun dan dia melintasi surga Glimpse yang setengah berhenti, langsung menerobos ke alam surga Glimpse. Petik 2. Bakat orang ini terlalu menakutkan. Dia telah memasuki sekte ini selama kurang dari 30 tahun dan berhasil menembus dari groto mendalam tahap ke tingkat awal Heaven Glimpse. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu abnormal. Petik 2. Aura yang dipancarkan oleh Ye Yuan membuat semua orang sangat terkejut. Meskipun mereka yang memasuki Akademi Wu Meng adalah jenius di antara para jenius, mereka yang dengan kecepatan kultivasi seperti Ye Yuan benar-benar salah satu dari jenisnya. Lebih penting lagi, tidak hanya ranah Ye Yuan maju sangat cepat, tetapi kekuatannya juga menakutkan hingga ekstrim, menghancurkan mereka yang berada di peringkat yang sama. Sekarang Ye Yuan menerobos ke alam Dewa Langit Glimpse, itu setara dengan memasuki pelataran dalam. Dengan cara ini, situasi pengadilan dalam kemungkinan akan mengalami perubahan besar-besaran. Pergi, ayo pergi dan lihat apa misi yang dilakukan Ye Yuan. Bukankah dikatakan bahwa energi spiritual dunia kecil sangat jarang, sangat sulit untuk menembus dunia? Bagaimana bisa orang ini melakukannya? Petik 2. Penampilan Ye Yuan segera menyebabkan kegemparan. Cukup banyak orang mengikuti Ye Yuan ke Merit Hall. Mengenai masalah membocorkan informasi Ye Yuan, bahkan jika 10 tahun telah berlalu, Yu Jing selalu membawanya ke hati. Seorang jenius seperti Ye Yuan ditakdirkan untuk mengguncang ibu kota Wu Meng, bahkan keberadaan yang akan memasuki kota Imperial Eagle Surgawi. Tetapi karena keegoisan keluarga Qin, keajaiban seperti itu lenyap di dunia kecil. Ini benar-benar sesuatu yang membuat orang tersedak amarah. Berapa banyak wajah yang Ye Yuan dapatkan untuk Wu Meng Capital City dengan mengalahkan Jin Yu. Tapi sekarang, dia akan mati di tangan karakter keji. Tetapi karena masalah ini, Yu Jing mendapat sedikit manfaat sebagai gantinya. Secara rahasia, Qin Tianning memberi Yu Jing kompensasi yang cukup besar. Pada saat ini, sesosok memasuki Hall Merit. Suasana hati Yu Jing agak mudah tersinggung dan berkata dengan tidak sabar bahkan tanpa melihat, pergi ke pilar batu giok di sana untuk menemukan misi pertama, kemudian datang menemukan saya ketika Anda sudah selesai. Petik 2. Kakak magang senior, saya di sini untuk menyerahkan misi. Petik 2. Baru saat itulah Yu Jing sedikit mengangkat kelopak matanya dan melihat kedatangan. Tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat berdiri. Ye Yuan, kamu benar-benar, kembali. Petik 2. Melihat Ye Yuan, Yu Jing kaget sampai dia menatap dengan mulut ternganga. Ye Yuan tidak kembali selama 10 tahun. Yu Jing berpikir bahwa Ye Yuan sudah lama mati di bawah tangan Qin Tian. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar kembali dalam kondisi sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak kaget?
Ye Yuan menatap Yu Jing, tatapannya sedikit dingin ketika dia berkata dengan senyum yang bukan senyum, murid senior saudara Yu tampaknya sangat terkejut melihatku kembali. Pada saat ini, jumlah orang di luar Merit Hall berkerumun. Yu Jing tersentak bangun sangat cepat, ekspresinya agak tidak wajar ketika dia berkata, bagaimana bisa? Saya hanya terkejut. Magang junior Broter Ye mengambil misi bintang 3 dan benar-benar menyelesaikannya. Anda menerobos ke surga Glimpse Realm. Petik 2. Berdengung. Yu Jing kebetulan menemukan alasan untuk berurusan dengan Ye Yuan tetapi langsung menyulut bagian luar. Misi bintang 3. Dia benar-benar menggambar misi bintang 3 saat pertama kali keluar untuk berlatih. Petik 2. Pasti bercanda. Misi bintang 3, angka kematian untuk yang paling sederhana juga melebihi 50%. Ye Yuan benar-benar menyelesaikan misi dan kembali. Petik 2. Orang ini tidak bisa diukur dengan akal sehat. Aneh sampai dia tidak punya teman. Petik 2. Orang lain semua memiliki pencukuran sempit. Bukan saja dia tidak mati ketika dia pergi, tapi dia juga menerobos wilayahnya. Petik 2. Orang-orang di sekitar dan menonton di luar pintu langsung meledak. Seorang siswa Realoto mendalam Groto benar-benar pergi untuk mengambil misi bintang 3. Mengabaikan ini, Ye Yuan tidak hanya menyelesaikan misi, ia bahkan menerobos ranah utama dan kembali. Ini, apakah dia masih ingin orang hidup? Sebenarnya, yang paling terkejut bukan orang-orang di luar, tapi Yu Jing. Gelombang mengerikan melonjak di hatinya sekarang. Dia tahu bahwa Qin Tian pergi ke Sky Futil World untuk memburu Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan menyelesaikan misi dan kembali. Bagaimana dengan Qin Tian? Dalam sekejap, Yu Jing memikirkan banyak kemungkinan. Mungkinkah? Tidak mungkin. Bahkan jika Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan Qin Tian. Dia adalah pembangkit tenaga origin dewa setengah-setengah. Selanjutnya, dia mendengar bahwa Qin Tian sudah lama menekan wilayahnya. Selama dia mau, dia bisa menerobos ke alam dewa asal kapan saja. Segera, Yu Jing menolak pemikiran yang paling menakutkan itu. Karena anggapan ini terlalu absurd. Tatapan Ye Yuan dalam dan tenang, menatap Yu Jing penuh arti, dan berkata dengan senyum tipis, seperti itu ya. Ye ini memiliki beberapa keuntungan kecil dalam 10 tahun ini dan berhasil ditembus oleh kebetulan. Senior Apprentice Broter Yu, ini adalah 9 buah melodi Sicik Immortal. Misi saya harus dianggap selesai, kan? Petik 2. Hati Yu Jing berdebar, diam-diam berpikir bahwa semuanya buruk. Mungkinkah itu? Ye Yuan benar-benar berlari ke Qin Tian dan dia sudah tahu bahwa akulah yang membocorkan informasi tentang misinya. Tetapi jika Ye Yuan benar-benar bertemu Qin Tian, bagaimana dia kembali? Juga, kemana perginya Qin Tian? Serangkaian pertanyaan terdengar di hati Yu Jing. Tetapi semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa tidak ada jawaban. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang terjadi di dunia Sky Futil. Hahaha, tentu saja sudah selesai. Junior Apprentice Broter, tunggu sebentar, aku akan mencatat imbalan misi ke token akademi Anda sekarang. Petik 2. Yu Jing tidak berani menatap mata Ye Yuan dan tertawa canggung, mencatat poin misi ke dalam token akademi Ye Yuan. Junior Apprentice Broter Ye, selesai. Kamu benar-benar luar biasa. Misi yang sangat sulit, kamu, seorang seniman bela diri Groto mendalam, benar-benar menyelesaikannya. Yu Jing berkata sambil tertawa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya kebetulan. Petik 2. Ye Yuan menyingkirkan token, membagi kerumunan, dan langsung pergi. Saat dia pergi, yang lain segera mengepung. Senior Apprentice Broter Yu, apa saja misi bintang 3 yang digambar Ye Yuan? Iya, beritahu kami. Petik 2. Menurut aturan akademi, setelah siswa menyelesaikan misi, informasi misi bisa diungkapkan. Tentu saja, terlepas dari koordinatnya. Yu Jing direcoki dengan buruk. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, ini misi nomor 8. Apa yang Ye Yuan gambar adalah misi nomor 8 di Pilar Giok bintang 3. Petik 2. Semua yang hadir benar-benar diam. Bab 1450 Rage. Apa katamu, Ye Yuan He? Dia kembali. Petik 2. Mengetahui berita ini dari mulut Qin Tianyu, Qin Tianan hampir melompat. Ekspresi Qin Tianyu juga sangat jelek. Wajahnya saat ini cemberut hingga hampir meneteskan air. Dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan pandangan serius, baru saja, Ye Yuan sudah mengambil 9 buah melodi Sicik Immortal Fruit dan pergi ke Merit Hall untuk menyerahkan misi.
Saya datang untuk menemukan Anda segera ketika saya mendapat berita. Petik 2. Lalu bagaimana dengan Qin Tian? Apakah ada berita? Qin Tianan bertanya dengan tatapan bingung. Dia sudah tidak bisa peduli membunuh Ye Yuan lagi sekarang. Hidup atau mati Qin Tian adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Namun, Qin Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Tian tidak kembali. Tidak ada berita sama sekali. Petik 2. Qin Tianan menjadi pucat pasi dan berkata dengan linglung, tidak mungkin. Mustahil. Qin Tian pasti tertunda karena urusan bisnis. Petik 2. Qin Tianyu menghela nafas dan berkata, kamu juga tidak perlu khawatir. Menurut saya, Tian kecil seharusnya tertunda karena beberapa hal. Dengan kekuatan Ye Yuan, tidak mungkin melakukan apapun padanya. Petik 2. Ekspresi wajah Qin Tian sedikit mereda dan dia memaksakan senyum ketika dia berkata, apa yang dikatakan Penatua Broter benar. Aku kehilangan diriku karena khawatir di sini. Meskipun Ye Yuan bocah ini aneh, ingin berurusan dengan Qin Tian, dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Petik 2. Alis Qin Tianyu berkerut, tetapi berkata, masih ada sesuatu yang belum saya katakan. Ye Yuan He, bukan hanya dia menyelesaikan misi, dia bahkan menerobos ke Heaven Glimpse Deity Realm. Petik 2. Ekspresi Qin Tianan berubah. Hatinya yang baru saja tenang melompat sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia pergi, dia hanya groto mendalam tahap akhir. Sudah sekitar 10 tahun dan dia menerobos ke surga Glimpse Realm. Petik 2. Qin Tianyu menghela nafas dan berkata, masalah ini sudah menyebar di seluruh Akademi Wumeng, jadi tidak mungkin salah. Ekspresi Qin Tianan berkedip tanpa henti. Qin Tianyu perlahan bangkit, menepuk bahu Qin Tianan, dan berkata, tunggu dan lihat dulu. Jika Anda benar-benar tidak bisa, Anda hanya dapat menemukan Ye Yuan untuk berkelahi. Petik 2. Sampai dia kembali ke kediamannya, Ye Yuan tidak melihat Xie Jingyi. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Berita dia kembali pasti menyebar ke seluruh Akademi Wumeng seperti angin. Secara logika, lemak kecil seharusnya sudah lama tiba. Mungkinkah orang ini pergi ke pengasingan untuk berkultivasi? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Namun, Ye Yuan terus merasa agak tidak nyaman. Lebih baik pergi dan lihatlah dia. Ye Yuan memikirkannya dan masih berniat pergi ke kediaman Xie Jingyi untuk melihatnya. Ye Yuan baru saja akan melangkah keluar tetapi menabrak Qi Fang secara langsung. Guru Qi, Ye Yuan berkata agak terkejut. Ketika Qi Fang melihat Ye Yuan, matanya bersinar pertama tetapi menjadi suram lagi dengan sangat cepat. Kamu akan menemukan Xie Jingyi, kan? Qi Fang membuka mulutnya dan bertanya. Hati Ye Yuan berdebar, firasat-firasat mengalir di hatinya. Sesuatu terjadi pada Little Fatty. Qi Fang menghela nafas dan berkata, kamu ikuti aku. Melihat Xie Jingyi berbaring di tempat tidur, napasnya sangat lemah, amarah Ye Yuan mengisi dadanya dengan pukulan keras. Merasakan aura sedingin es pada Ye Yuan, ekspresi Qi Fang sedikit berubah. Kondisi Little Fatty saat ini sangat mengerikan. Hampir tidak ada tempat utuh di tubuhnya, wajahnya dipukuli sampai kehilangan bentuk manusia, tubuhnya juga dipenuhi dengan ribuan luka menganga. Jelas, dia sudah merasa sangat tersiksa. Lebih penting lagi, tubuh Little Fatty sudah tidak memiliki jejak undulations energi esensi sedikitpun. Laut surgawinya lumpuh, sudah benar-benar menjadi lumpuh. Pada tingkat situasi saat ini, Little Fatty tidak akan bertahan beberapa hari. Siapa yang melakukan ini? Kata-kata Ye Yuan tidak membawa emosi sedikitpun, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Qi Fang bisa mengatakan bahwa kemarahan Ye Yuan sudah mencapai puncaknya. Qi Fang juga tidak menyembunyikannya, menceritakan kembali kejadian beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, Little Fatty sangat cerdas. Setelah Ye Yuan pergi, dia sangat rendah hati. Sebagian besar waktu, ia berkultivasi sendiri. Pada periode ini, Wang Song dan Jia Chong mereka semua memprovokasi berkali-kali, tetapi Little Fatty tidak jatuh hati untuk itu. Sepanjang jalan sampai setengah tahun yang lalu, Little Fatty menerobos ke surga Glimpse Realm setengah langkah. Little Fatty yang bersemangat berlari langsung ke pelataran dalam untuk menemukan Lin Xiu. Sejak itu, perasaan kedua orang itu membuat kemajuan luar biasa. 10 hari yang lalu, Lin Xiu tiba-tiba mengatur untuk bertemu dengan Little Fatty di luar akademi. Little Fatty tidak curiga dan benar-benar pergi untuk menepati janji. Dia tidak berharap bahwa Lin Xiu telah lama mengatur dengan Qin Zheng, Qin Pei, serta Wang Song dan Jia Chong.
Ini hanyalah jebakan. Baru kemudian saya tahu bahwa Lin Xiu sebenarnya diam-diam menyukai Qin Tian. Hanya saja tidak ada yang tahu. Orang-orang keluarga Qin melihat bahwa tidak ada kesempatan untuk mengambil keuntungan, dan itulah sebabnya mereka memiliki ide untuk menemukan Lin Xiu untuk mengambil tindakan. Xie Jingyi memang terpikat karenanya. Petik 2. Qi Fang berhenti sebentar dan melanjutkan menjelaskan, ketika keluarga Xie mendengar bahwa Xie Jingyi menjadi lumpuh, dan juga karena masalah keluarga Qin terakhir kali, mereka sudah tidak peduli padanya. Saya tahu bahwa Anda dan dia memiliki hubungan dekat, jadi saya mengirimnya ke menara harta karun Myriad. Tapi lukanya terlalu parah, alkemis Myriad Treasure Tower juga bingung apa yang harus dilakukan, dan hanya bisa membuatnya bertahan dengan satu nafas. Petik 2. Ye Yuan mendengarkan dengan tenang sepanjang jalan, ekspresinya tenang, emosinya tidak memiliki banyak riak. Hanya saja cahaya dingin di kedua matanya semakin menampakkan dirinya. Ye Yuan tidak berbicara, mengambil pil obat, dan memasukkannya ke mulut Xie Jingyi. Tatapan Qi Fang berubah niat. Dia menemukan bahwa dia tidak mengenali pil obat di tangan Ye Yuan. Meskipun itu hanya pil Divine Tier 1, dia sebenarnya belum pernah melihat sebelumnya. Pil Divine penyembuhan tingkat 1 hanya beberapa jenis itu. Qi Fang mengenali semuanya, tapi dia sebenarnya belum pernah melihat pil obat di tangan Ye Yuan. Qi Fang terkejut dalam hati, memahaminya dengan sangat cepat. Ini sama dengan pil pengolah esensi, juga pil obat jenis baru. Selain itu adalah pil Divine Tier 1 bermutu tinggi. Ye Yuan mendorong pil obat dengan esensi surgawi. Tubuh Little Fatty sebenarnya sedikit menguat. Tatapan Qi Fang menajam, segera mengetahui kehebatan pil obat ini. Guru Qi, di mana beberapa orang itu sekarang? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Qi Fang pasti tahu keberadaan beberapa orang itu. Ekspresi Qi Fang berubah dan dia berkata, kamu akan menemukan mereka sekarang. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini keluarga Qin lagi. Sepertinya mereka benar-benar menganggapku kesemek yang lembut, menguleni sesuai keinginan. Guru Qi, saya akan mengambil tindakan sendiri untuk masalah ini. Itu tidak ada hubungannya dengan menara harta karun Myriad. Petik 2. Ekspresi Qi Fang agak jelek ketika dia berkata, aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja, kamu bukan pasangan mereka. Petik 2. Dalam kelompok orang itu, ada beberapa powerhouses surga Glimpse Realm penyelesaian besar. Terutama, Lin Xiu, dia bahkan dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah Qin Tian. Meskipun Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, masih ada beberapa celah dari orang-orang itu. Tapi masalah ini, sungguh merepotkan bagi Myriad Treasure Tower untuk campur tangan. Mereka tidak punya alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan kampanye sama sekali. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu hanya perlu memberitahuku di mana mereka berada. Ekspresi Qi Fang berubah lagi, dan akhirnya dia berkata, mereka ada di Clearwind Inn, semuanya ada di sana. Ye Yuan mengangguk dan berjalan ke arah luar. Pada saat ini, Qi Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, apakah itu Qin Tian, pergi untuk memburumu. Sosok Ye Yuan berhenti dan dia membuka mulutnya dan berkata, itu benar. Qi Fang kaget lagi dan berkata dengan heran, kalian pernah bertukar pukulan sebelumnya. Lalu kamu kembali. Dia mati. Petik 2. Ye Yuan dengan ringan melemparkan kata ini dan keluar dari pintu. Bab 1451 membunuh Anda seperti membunuh anjing. Hanya setelah beberapa napas, Qi Fang tiba-tiba bergetar, kembali sadar. Mustahil. Bagaimana dia bisa membunuh Qin Tian? Petik 2. Qi Fang bergumam pada dirinya sendiri, jelas masih belum bisa menerima kenyataan ini. Tapi dia tahu dalam hatinya bahwa Ye Yuan benar-benar tidak akan melepaskan mulutnya. Sebenarnya, berita tentang Qin Tian memburu Ye Yuan sudah bukan rahasia di Akademi Wumeng. Mereka berdua pergi untuk berlatih satu demi satu, dan juga tidak kembali selama 10 tahun. Bahkan orang bodoh juga bisa menebak apa yang terjadi. Tapi sekarang, Ye Yuan kembali dengan selamat, tetapi Qin Tian gagal kembali. Ini harus memicu banyak spekulasi. Tentu saja, mungkin Ye Yuan menggunakan beberapa metode untuk mengusir Qin Tian, sehingga Qin Tian masih tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah kembali sampai sekarang. Tapi itu juga mungkin bahwa Qin Tian sudah jatuh di dunia kecil. Sebenarnya, sebagian besar orang masih condong ke yang pertama. Lagi pula, kekuatan Qin Tian cukup dikenal. Bahkan jika Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan Qin Tian. Qi Fang sebagai guru akademi, dia secara alami jelas tentang kekuatan Qin Tian. Tapi sekarang,
Ye Yuan sebenarnya secara pribadi mengakui bahwa Qin Tian sudah mati. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia kecil? Tiba-tiba, Qi Fang kaget, diam-diam berpikir bahwa semuanya buruk. Anak ini tidak punya hukum dan merajalela, dia mungkin melakukan sesuatu. Hal ini, lebih baik beritahu Tower Lord. Petik 2. Di dalam ruang kotak di Clearwind Inn, Qin Zheng dan yang lainnya sedang mengobrol dengan gembira. Pang itu licik dan licik. Kami menghabiskan begitu banyak pemikiran dan dia tidak mau mengambil langkah keluar dari akademi. Masih senior apprentice Sister Lin Xiu yang mengesankan. Saat Anda bergerak, Pang itu jatuh cinta padanya dengan patuh. Petik 2. Wang Song terlihat senang. Hanya saja ekspresi Jia Chong di sampingnya agak tidak wajar. Tapi dia juga tahu bahwa perbedaannya dengan Qin Tian terlalu besar. Tidak ada kesempatan sama sekali. Lin Xiu yang duduk di kursi kehormatan masih memiliki penampilan yang dingin dan sombong, memancarkan temperamen seorang dewi. Menyebutkan Xie Jingyi, dia tampak jijik ketika dia berkata, Xie Jingyi ingin mencetak gol di atas liganya, berpikir tentang memiliki bayi dengan saya. Dia pikir dia bisa melakukan apa yang dia mau. Jika bukan karena Kakak Tian mengatakan padaku untuk tidak menjaga jarak, aku akan lama mengambil tindakan terhadapnya. Petik 2. Qin Zheng buru-buru berkata dengan hati-hati, bukankah begitu? Lemak sialan itu gemuk dan bundar, dengan nama seperti perempuan. Lupakan putri surga yang bangga seperti suster magang senior, bahkan wanita biasa pun tidak akan menyukainya. Petik 2. Qin Pei tersenyum dan berkata, Akademi Wu Meng, hanya Big Brother Tian dan senior apprentice Sister Lin Xiu yang cocok dibuat di surga. Menyebutkan Qin Tian, alis Lin Xiu tiba-tiba berkerut dan dia berkata, Kakak Tian akan membunuh Ye Yuan kali ini, dia pergi selama 10 tahun. Dia harus kembali tidak peduli apa, kan? Petik 2. Qin Zheng tidak memperhatikannya saat dia berkata sambil tersenyum, senior apprentice Sister Lin Xiu bingung karena khawatir. Siapakah Kakak Tian? Kali ini, dia secara pribadi mengambil tindakan, anak itu mungkin adalah jiwa yang mati di bawah pedangnya lama. Petik 2. Qin Pei berkata, ya, Kakak Tian mungkin memiliki pertemuan kebetulan di dunia kecil, itu sebabnya dia akan ditunda sampai sekarang. Petik 2. Dengan mereka berkata begitu, Lin Xiu akhirnya merasa nyaman dan berkata, masuk akal. Berpikir tentang itu, bahwa Ye Yuan hanya di Groto Mendalam Realem, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi pertandingan Kakak Tian? Apa yang menggelikan adalah bahwa Pang itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, untuk benar-benar berani menentang keluarga Qin. Sungguh, tidak akan mati jika dia tidak mengadili kematian. Petik 2. Oh, apakah begitu? Tepat pada saat ini, suara sedingin es terdengar di luar ruang kotak. Bang! Pintu itu langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat, mengungkapkan sosok dengan wajah dingin. Siapa itu? Berani, Ye Yuan. Kamu tidak mati. Petik 2. Wang Song baru saja akan terbang dari pegangan ketika dia tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa satu-satunya pintu yang berdiri persis seperti mimpi buruk, Ye Yuan. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Bukan hanya dia, ketika semua orang di ruang kotak melihat Ye Yuan, wajah mereka semua menjadi sangat menarik. Berita tentang Ye Yuan yang kembali sudah menyebar di Akademi Wu Meng. Apa yang kebetulan adalah bahwa beberapa orang ini saat ini sedang mengadakan pertemuan kecil di kota dan sama sekali tidak tahu tentang berita Ye Yuan kembali. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan berani sombong di kota dengan santai lagi. Kalian sangat kecewa karena aku tidak mati, kan? Tapi karena aku tidak mati, maka hari kiamatmu telah tiba. Ye Yuan dengan acuh tak acuh menghukum beberapa orang ini dengan hukuman mati. Lin Xiu dan yang lainnya hanya terkejut dan tidak menganggap serius ancaman Ye Yuan sama sekali. Setelah semua, di antara mereka, bahkan ada 3 surga glimpse penyelesaian besar. Sementara Ye Yuan hanya tahap awal Heaven Glimpse. Tunggu sebentar, Heaven Glimpse tahap awal. Orang ini benar-benar menerobos. Lin Xiu menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin, hanya dengan orang-orang sepertimu. Ye Yuan, karena kamu lolos dari tangan Kakak Tian, maka aku akan menjagamu hari ini untuknya. Petik 2. Ye Yuan memandang ke arah Lin Xiu, tatapannya dingin. Wanita ini benar-benar pantas mati. Fatih kecil tergila-gila padanya. Dia benar-benar memanfaatkan cinta buta Little Fatih dan membuatnya menjadi seperti itu. Hahaha, Ye Yuan, surga memiliki jalan, tetapi Anda menolak untuk berjalan. Neraka belum memiliki gerbang, Anda ingin masuk ke dalam. Karena Anda lolos karena keberuntungan, Anda seharusnya menjadi lebih rendah hati dan bersembunyi di akademi dan tidak keluar.
Tapi sekarang, Anda mengantarkan diri ke pintu, kata Wang Song sambil tertawa keras. Dia mengambil tongkat untuk ketidakadilan yang dilakukan pada saudaranya di sini. Haha, lemak berlemak itu bahkan berulang kali mengatakan bahwa kakaknya akan membantunya membalas dendam. Saya tidak berharap Anda benar-benar datang hari ini. Qin Zheng juga tertawa keras dan berkata, kalau begitu kita akan melihat bagaimana apprentice junior jenius ini, Brother Ye akan menemukan kita untuk membalas dendam. Qin Pei berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan langsung mengabaikan ejekan mereka dan berkata dengan dingin, Gu Yun. Hantu samar muncul di samping Ye Yuan dan berkata dengan busur, Tuan. Saat Gu Yun muncul, ekspresi semua orang berubah. Penyelesaian Grand Bintang 2, kecepatan kultivasi roh jahat ini sangat cepat. Dia benar-benar menerobos ke Grand penyelesaian 2 bintang. Pertempuran dengan Qin Tian, Gu Yun menderita luka berat. Melalui lebih dari setengah tahun pemulihan, cedera Gu Yun tidak hanya pulih sepenuhnya, kekuatannya bahkan maju selangkah lebih jauh, menembus hingga selesai dengan sempurna bintang 2. 3 orang itu akan menjadi milikmu terlebih dahulu. Jangan biarkan mereka datang dan mengganggu saya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Iya Tuan. Gu Yun membungkuk dan berkata, sesumbar yang tak tahu malu. Seorang iblis bintang 2 yang benar-benar hebat dan ingin mengurus 3 murid puncak pengadilan dalam. Kita harus mengakui bahwa Anda sangat naif. Lin Xiu berkata sambil mencibir. Gu Yun perlahan berjalan di depan dan berkata dengan suara dingin, Nether Ghost Claw. Tangan hitam besar tiba-tiba terbang keluar dari kekosongan, meraih ke arah 3 orang. Ekspresi 3 orang semuanya berubah ketika mereka melihat situasi. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Gu Yun sebenarnya sangat kuat. Segera, ketiga orang itu jatuh ke dalam perkelahian jarak dekat. Wang Song memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, kamu membiarkan roh jahat itu berurusan dengan mereka bertiga, sepertinya kamu sangat percaya diri berurusan denganku. Kelopak mata Ye Yuan sedikit terangkat, suaranya tidak membawa sedikit pun emosi saat dia berkata dengan dingin, membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Suaranya belum memudar ketika bintang sundering Ye Yuan tiba-tiba dipotong. Versi lengkap Sundering Stars langsung digunakan untuk Jia Chong. Wark, Jia Chong belum bereaksi terhadap apa yang terjadi dan langsung meledak menjadi awan kabut darah. Pandangan Wang Song berubah menjadi niat, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Beberapa tahun ini, Jia Chong sudah berhasil menembus surga glimpse tahap awal juga. Tetapi di bawah bintang sundering Ye Yuan, dia sebenarnya terpecah satu bahkan tanpa waktu untuk bereaksi. Bab 1452 Wang Song in Despair. Sangat kuat. Apa yang terjadi tadi? Aku hanya merasakan buram di depan mataku dan Jia Chong meledak. Petik 2. Jia Chong itu adalah alam dewa langit juga. Selain itu, ia bahkan menjadi runner-up musim ini. Mengapa perbedaan darinya begitu besar? Petik 2. Tidak ada berita tentang Ye Yuan dalam 10 tahun ini. Saya tidak menyangka saat dia kembali, kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Petik 2. Tapi bahkan jika kekuatannya sangat kuat, tidak mungkin menjadi pertandingan Wang Song juga, kan? Lagi pula, Wang Song juga seorang jenius dalam istana. Selain itu, dia sudah tahap akhir surga glimpse, 2 bidang kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Petik 2. Bisnis Clearwind In sangat baik. Pukulan Ye Yuan meledakkan pintu, menyebabkan keributan yang hebat. Itu secara alami menarik sekelompok besar orang untuk mengelilingi dan menonton. Di sana, Gu Yun bertempur melawan 3 pusat kekuatan besar Heaven Glimpse yang megah sendirian dan benar-benar tidak jatuh dalam kerugian sedikit pun, membuat semua orang mengklik lidah mereka dengan heran. Pertempuran hebat keempat orang itu telah membalikkan seluruh ruang kotak, meledakkan sudut penginapan Clearwind. Kamu tidak berpikir bahwa kamu pasanganku dengan membunuh yang sia-sia, kan? Pang, Anda datang untuk mencari kematian sendiri hari ini. Hanya baik, kita akan menyelesaikan dendam lama dan permusuhan baru bersama-sama. Wang Su, kakak akan membalasmu hari ini. Petik 2. Berbicara sampai akhir, Wang Song menggertakkan giginya dengan kebencian. Kematian Wang Su selalu menekan hatinya, membuatnya tidak bisa melupakannya. Terakhir kali dia ingin membunuh Ye Yuan, itu dihentikan dengan paksa oleh Xiao Feng. Kali ini, Ye Yuan mengantarkan dirinya ke pintu, tepat seperti yang dia inginkan. Tai Tru di Pervis, mati untukku. Petik 2. Wang Song berteriak dengan keras, tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, langsung menghancurkan kepalan ke arah Ye Yuan. Angin tinju yang kuat membuat semua orang berseru kaget. Maksud kepalan ini jelas telah mencapai surga lapis ketiga Fisdao.
Tai True Deeper Fist adalah keterampilan tertinggi Akademi sejak awal. Wang Song juga mengembangkan gerakan ini ke surga lapis ketiga Fist Dao, bagaimana cara bertarung diam. Petik 2. Ye Yuan ini terlalu impulsif. Sedikit kekuatan ini dan dia berani datang dan menantang Wang Song. Petik 2. Surga Glimpse Realm tidak bisa dibandingkan dengan Realm Grotto Mendalam. Sulitnya melompat ke medan pertempuran terlalu besar. Petik 2. Semakin tinggi ranah, semakin besar kesulitan untuk melompat dari medan pertempuran. Selain itu bahkan melompati dua ranah kecil. Jika kesulitan melompat alam di alam mendalam Grotto adalah 10 poin, maka kesulitan surga Glimpse alam melompat adalah 50 poin, bahkan 80 poin. Meskipun Wang Song tidak dianggap top-notch di pengadilan dalam, dia juga jenius tingkat pertama. Kekuatannya tidak dianggap lemah. Bagi Ye Yuan ingin melompati dua alam kecil untuk mengalahkannya terlalu sulit. Namun, Ye Yuan tidak memiliki perubahan yang terlihat dalam penampilannya mengenai pukulan Wang Song ini. Ketika angin tinjunya terkondensasi dan terbentuk, dan bergemuruh ke arahnya, baru saat itulah, Ye Yuan perlahan mengangkat pedang pembasmi jahat. Bintang sundering. Suara cahaya merobek udara terjadi dalam sekejap, bertabrakan bersama dengan angin tinju Tai True Deeper Fist. Ledakan. Itu hanya untuk melihat sosok Wang Song seperti bola meriam, langsung terbang menuju rumah di seberang jalan. Wang Song menabrak beberapa dinding sebelum secara bertahap menghentikan sosoknya. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa Ye Yuan ini menjadi begitu kuat? Langkah Ye Yuan ini, semua orang tidak bisa memahami situasi sebenarnya sama sekali. Tebasan biasa dan sederhana, terlihat seperti itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan energi spiritual tidak memiliki gelombang. Tapi kekuatannya begitu hebat. Untuk pertama kalinya, itu adalah penampilan versi lengkap bintang sundering di dunia Heavenspan. Sebelumnya ketika Ye Yuan menggunakan langkah ini, dia membunuh pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse saat berada di Grotto Mendalam Realm. Sekarang, Ye Yuan menerobos ke tahap awal Heaven Glimpse. Kekuatan gerakan ini tidak bisa dibandingkan lebih jauh lagi. Mengalahkan Wang Song dalam satu gerakan bukanlah hal yang luar biasa. Pada kenyataannya, langkah Chasing Moon-nya belum dilepaskan. Asli atau palsu? Sekilas tentang Glimpse Langit tahap awal dan dia dapat membuang tahap akhir Glimpse Langit tahap akhir. Kekuatan ini juga terlalu menakutkan, bukan? Petik 2. Semua orang mengatakan bahwa bakat Ye Yuan melampaui Qin Tian. Sebelumnya, saya tidak percaya. Sekarang, saya benar-benar percaya. Petik 2. Ini terlalu mengerikan. Pedang itu, aku benar-benar tidak bisa membayangkan sama sekali. Untuk benar-benar memiliki kekuatan yang hebat, bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Kekuatan Ye Yuan tidak bisa diperkirakan dengan wilayahnya di permukaan sama sekali. Canon Chaos Heaven Span-nya digabungkan dengan Chaos Heaven Opening Sword Art, seberapa besar potensi yang dimilikinya, hanya lawannya yang bisa mengalaminya. Sekarang, Wang Song mengalaminya. Swoosh! Tiba-tiba, sebuah afterimage berlari keluar dari dinding, melaju ke arah Akademi Wu Meng dengan kecepatan luar biasa. Adegan ini terlalu tak terduga. Semua orang tidak bereaksi. Wark. Saat ia melarikan diri, Wang Song memuntahkan darah dengan mulut penuh. Pada saat ini, bagaimana dia masih bisa peduli dengan luka di tubuhnya? Dia bahkan menggunakan setiap ons kekuatan terakhir, tujuannya adalah Akademi Wu Meng. Selama dia bisa melarikan diri ke Akademi Wu Meng, Ye Yuan tidak akan berani membunuhnya lagi. Terlalu kuat. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Dia hanya Heaven Glimpse tahap awal. Saat itu, ketika Qin Tian menerobos ke surga Glimpse tahap awal, dia bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tingkat menengah. Tapi itu hanya sekedar pertengkaran. Tapi Ye Yuan, dia benar-benar. Gelombang mengerikan melonjak di hati Wang Song. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Ye Yuan setelah menerobos ke Heaven Glimpse Realm sebenarnya menakutkan sampai tingkat seperti ini. Dalam hatinya, masih ada setengah kalimat yang belum diucapkan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membunuhnya benar-benar seperti membunuh seekor anjing. Wang Song melarikan diri dengan putus asa. Dia aktivitas tubuhnya hingga batas. Pada saat ini, dia berharap orang tuanya memberinya sepasang kaki ekstra, atau memberinya sepasang-pasang. Dia ingin terbang ke Akademi Wu Meng. Terbang. Tiba-tiba, sesosok jatuh dari langit di depan, terbang di depannya. Emosi yang disebut keputusasaan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Bagaimana dia bisa lupa bahwa Ye Yuan tahu penerbangan manuver pedang? Penerbangan manuver pedang. Ini benar-benar penerbangan manuver pedang.
Sepanjang saya mendengar bahwa Ye Yuan tahu penerbangan manuver pedang, tapi saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hari ini, itu benar-benar memperluas wawasan saya. Petik 2. Dengan ini, Wang Song kacau. Bertanya-tanya apakah Ye Yuan benar-benar akan membunuhnya atau tidak. Di belakang Wang Song adalah keluarga Qin dan keluarga Wang, dua keluarga besar. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Qin Peiyu gadis kecil itu, Ye Yuan membunuh tanpa mengedipkan mata. Apakah Anda berpikir bahwa ia akan melepaskan Wang Song? Petik 2. Gedebuk. Wang Song langsung berlutut, menangis sampai air mata mengalir. Tuan Ye, kakek Ye, aku salah. Saya benar-benar salah. Semua ini dipicu oleh Qin Zheng dan Qin Pei, dan Lin Xiu adalah kaki tangan. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Masalah hidup dan mati, bagaimana mungkin Wang Song masih memiliki integritas moral? Dengan cara menangis yang tak terkendali, dia mengkhianati Qin Zheng dan Qin Pei. Ye Yuan hanya mencibir ketika mendengar itu dan berkata, Wang Song, aku sudah memberimu kesempatan, kaulah yang menantang garis bawahku berkali-kali. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Petik 2. Wark, bintang sundering merobek udara dan tiba. Wang Song sama dengan Jia Chong, langsung meledak menjadi awan kabut darah. Di jalanan, semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Hari ini, Ye Yuan mungkin akan membuat lubang di langit. Membunuh Song Wang, Ye Yuan tidak tinggal, langsung mengayunkan pedangnya dan pergi ke Clearwind Inn lagi. Gui Yun dan ketiga orang itu saat ini berada di tengah pertempuran sengit dan sudah bertempur dari Clearwind Inn ke jalan-jalan. Semua orang berseru untuk memberikan tempat tidur yang luas. Kekuatan Lin Xiu memang sangat tangguh, sudah memaksa Gui Yun menggunakan penguasaan energi hantu, sebelum nyaris tidak mampu bertarung untuk hasil seri dengan 3 orang. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, mencari pengisian seperti kilat, langsung ke Qin Pei. Mengejar bulan. Bab 1453 Pertumpahan darah di jalanan. Suara mendesing. Qin Pei saat ini sepenuhnya asyik berurusan dengan Nether Ghost Claw. Tiba-tiba, kulit kepalanya menggeliat, dan perasaan bahaya besar meluap dalam hatinya. Sosok Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, bergegas menuju Qin Pei dengan kecepatan yang tak terbayangkan cepat. Ini terlalu mendadak. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat, cepat sampai semua orang tidak bisa bereaksi. Perasaan krisis yang datang dari belakang bahkan lebih kuat dari Nether Ghost Claw. Terlambat untuk berbalik, Qin Pei menebas dengan backhand. Pada saat yang sama, ia memberikan telapak tangan backhanded, menamparkan Nether Ghost Claw. Reaksi Qin Pei tidak bisa dikatakan tidak cepat, tapi Ye Yuan bahkan lebih cepat. Mendering. Wark. Ye Yuan dan Qin Pei hampir memuntahkan seteguk darah segar pada saat yang sama. Sosok Ye Yuan terbang mundur. Namun, Qin Pei jauh lebih sengsara daripada Ye Yuan. Kerjasama antara Gui Yun dan Ye Yuan tidak perlu kata-kata untuk mengirim sama sekali. Saat Ye Yuan bergerak, Gui Yun mengerti niat Ye Yuan. Dia terus memfokuskan serangannya pada Qin Pei. Bagaimana telapak tangan Qin Pei yang terburu-buru dapat memblokir serangan Nether Ghost Claw. Diserang dari depan dan belakang oleh musuh, ia langsung menderita cedera berat. Adegan ini terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Lin Xiu dan Qin Zheng keduanya tidak bisa bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, Qin Pei sudah terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Itu juga bahwa sebagian besar kekuatan Qin Pei terkonsentrasi pada Gui Yun, menyebabkan cedera Ye Yuan tidak terlalu parah. Jika tidak, dengan kekuatan besar yang diselesaikan Qin Pei, Heaven Glimpse, dengan paksa bentrok dengan dia, Ye Yuan harus terluka serius bahkan jika tidak mati. Baca lebih banyak bab di list novel.com. Tanpa augmentasi Heavenly Thunder Swift Talisman, Ye Yuan masih sedikit lemah di depan Heaven Glimpse yang lengkap. Namun, Ye Yuan benar-benar tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dalam sekejap ia menabrak tanah, pedangnya yang panjang terayun, dan ia benar-benar menyerang balik sekali lagi. Mengejar bulan. Langkah ini, Ye Yuan mereferensikan roaming Qi Jin Yu yang kembali ke perut saat itu. Langkah Jin Yu yang meminjam kekuatan untuk mengayunkan selesai dalam satu napas, hampir tidak bisa retak. Tapi sekarang, langkah Ye Yuan berbeda dari miliknya, tapi ayunan ini memiliki kecerdikan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda dengannya. Kesempatan itu cepat berlalu. Ye Yuan tidak ingin memberi Qin Pei kesempatan untuk menarik napas. Suara mendesing. Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir sekali lagi, menembaki Qin Pei. Tetapi pada saat ini,
Qin Tian dipukul terbang oleh dua pukulan berat, seluruh tubuhnya belum mendarat. Organ internalnya masih dalam kekacauan, sama sekali tidak mengharapkan Ye Yuan benar-benar tiba lagi pada saat ini. Puff! Pedang pembasmi jahat melewati dada Qin Pei tanpa kejutan. Mata Qin Pei melebar. Sampai mati, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan yang membunuhnya. Tapi Ye Yuan tidak akan memberinya kesempatan. Mata Qin Pei secara bertahap menjadi kendur, tetapi sepasang mata menolak untuk menutup tidak peduli apa. Dia mati dengan penyesalan yang kekal. Bagaimana mungkin surga glimpse tahap awal bisa membunuhnya, eksistensi surga glimpse yang lengkap. Ini, apa yang terjadi tadi? Seni pedang Ye Yuan terlalu cepat, aku hanya melihat bayangan buram. Petik 2. Es sangat kuat. Ye Yuan hanya menggunakan dua pedang dan membunuh kekuatan besar surga glimpse realm. Meskipun itu di bawah bantuan roh jahat itu, pencapaian pertempuran ini cukup untuk mengejutkan seluruh kota. Petik 2. Ini pasti mimpi. Pasti sedang bermimpi. Qin Pei adalah putra surga yang bangga, kekuatannya hampir bisa menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Untuk benar-benar dibunuh oleh Heaven Glimpse tahap awal. Petik 2. Awalnya, di mata semua orang, provokasi Ye Yuan hanyalah lelucon. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa lelucon ini benar-benar berubah menjadi pertarungan berdarah di jalanan. Kekuatan Gu Yun memang kuat, tetapi menghadapi tiga jenius tak tertandingi yang besar, ia dipaksa untuk menggunakan kepemilikan energi hantu juga sebelum nyaris tidak berhasil bertarung untuk hasil seri. Begitu waktu berlalu, dia pasti akan kewalahan. Tapi Ye Yuan tiba-tiba bergabung dengan medan perang langsung membalikkan situasi pertempuran. Dari penampilan Ye Yuan hingga Ye Yuan menewaskan tiga orang berturut-turut, itu hanya seperempat jam. Semuanya terjadi terlalu cepat, cepat sampai semua orang belum bereaksi dan pertempuran sudah lebih dari setengah berakhir. Dengan Ye Yuan menghabisi Qin Pei, tekanan di sisi Gu Yun segera berkurang. Dengan kekuatannya saat ini, bertarung dengan Lin Xiu 1 lawan 1 adalah kemenangan yang pasti. Dengan tambahan Qin Zheng, itu juga baru saja mencapai dasi dengannya. Tapi masih ada Ye Yuan yang bisa mengancam mereka di samping. Chasing Mun Ye Yuan terlalu cepat, benar-benar mustahil untuk dijaga. Begitu Ye Yuan mengambil kesempatan itu, mereka pasti sudah mati. Puff! Ye Yuan menarik kembali pedang pembasmian jahat, tatapannya beralih ke medan perang sekali lagi. Qin Pei jatuh ke tanah dengan lemah, tidak mengerti apa yang terjadi sampai mati. Seolah merasakan tatapan sedingin es dari Ye Yuan, duo Lin Xiu dan Qin Zheng keduanya tampak sedikit bingung. Gu Yun mengendalikan cakar hantu dan segera mengambil alih. Swoosh! Bagaimana bisa Ye Yuan mungkin menyia-nyiakan kesempatan sebagus ini, melepaskan Chasing Mun tanpa ragu sedikit pun. Dia berubah menjadi Afterimage sekali lagi. Target kali ini adalah Qin Zheng. Mendering. Dengan persiapan, tanggapan Qin Zheng jauh lebih memadai dibandingkan dengan Qin Pei. Pedang panjangnya terayun, secara paksa berbenturan dengan Ye Yuan dengan mencukur sempit. Wark. Kekuatan kuat penyelesaian surga glimpse yang besar membuatnya terluka sekali lagi. Tapi Qin Zheng juga tidak enak badan. Sisi Gu Yun memanfaatkan peluang ini dan juga dengan tegas mengambil alih posisi. Ye Yuan tidak berhenti sedikit pun, dengan paksa menahan luka organ dalamnya, ia melepaskan Chasing Mun lagi. Mendering, mendering, mendering. Satu rentetan cahaya dingin demi kilatan melintas, membuat semua orang berdebar dengan cemas dan takut. Setiap serangan, Ye Yuan menyemburkan darah segar dengan liar. Jelas, dia mempertaruhkannya dengan hidupnya. Ye Yuan sengsara, tapi Qin Zheng bahkan lebih buruk darinya. Serangan Ye Yuan bukanlah impuls sesaat. Setiap kali dia menyerang, dia membuat Qin Zheng benar-benar muntah darah. Dia nyaris menghindari serangan Nether Ghost Claw beberapa kali, tetapi kekuatan hukum yang kuat masih membuatnya menderita luka berat. Luka Qin Zheng jauh lebih serius daripada Ye Yuan. Seberapa besar permusuhan ini? Ye Yuan mengambil risiko terlalu banyak, ini hanya bertukar hidup seumur hidup. Petik 2. Mendengar bahwa Qin Tian nominal keluar untuk mengalami dan melatih. Sebenarnya, itu untuk pergi dan memburu Ye Yuan. Ye Yuan dan keluarga Qin sudah lama tak bisa didamaikan. Petik 2. Mungkinkah hari ini, Ye Yuan akan membunuh semua beberapa jenius besar Akademi Wumeng? Benar-benar bertanya-tanya seperti apa reaksi itu ketika Akademi Wumeng dan keluarga Qin mendapat berita sedikit. Petik 2. Kamu Yuan masih terlalu gegabah. Keluarga Qin sangat mengakar di ibu kota Wumeng. Bahkan jika ada menara harta karun Myriad di belakang Ye Yuan, itu mungkin tidak berguna juga. Petik 2.
Semua orang menyaksikan Ye Yuan yang bermain dengan hidupnya, semua berseru dengan kagum. Hanya saja mereka tidak tahu, Ye Yuan mempertaruhkan nyawanya seperti ini untuk membunuh orang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan Little Fatty akun. Semakin banyak Lin Xiu bertarung, semakin dia khawatir. Terlepas dari apakah itu Gui Yun atau Ye Yuan, mereka berdua terlalu menakutkan. Kekuatannya diproklamasikan sebagai nomor 2 akademi, di mana Qin Zheng juga berada di peringkat 5 besar. Tetapi ketika mereka menghadapi kombinasi Gui Yun ditambah Ye Yuan, mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tidak mungkin. Kalau terus begini, aku akan macet sampai mati oleh mereka juga. Aku harus menemukan cara untuk kembali ke akademi, pikir Lin Xiu. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba sekali lagi. Gui Yun juga menempatkan fokus serangan terhadap Qin Zheng untuk bekerja sama dengan Ye Yuan. Lin Xiu membuat keputusan cepat, mengayunkan tebasan kosong, sosoknya mundur dengan eksplosif, langsung melepaskan diri dari pertempuran kelompok. Bab 1454 pergi, minta maaf kepada saudaraku. Mundurnya Lin Xiu langsung menempatkan Qin Zheng pada posisi diserang dari depan dan belakang. Penindasan Gui Yun ditambah kecepatan menakutkan Ye Yuan, dia benar-benar akan mati pasti. Ayahmu akan bertarung denganmu. Qin Zheng tidak bisa diganggu untuk menyerang Lin Xiu. Dia hanya punya waktu untuk saling menghancurkan dengan Ye Yuan. Dia secara langsung menyerahkan pertahanan melawan Nether Ghost Claw, memusatkan kekuatan yang tersisa dan bertemu dengan Ye Yuan dengan kekuatan penuh. Serangan habis-habisan dari Heaven Glimpse yang telah selesai, Ye Yuan saat ini tidak bisa menahannya sama sekali. Gui Yun. Ye Yuan berteriak. Gui Yun segera mengerti. Nether Ghost Claw langsung menyerang Qin Zheng. Dia memperpanjang serangannya antara Ye Yuan dan Qin Zheng, memisahkan keduanya. Tapi ini belum berakhir. Dua kaki Ye Yuan melangkah tepat ke telapak tangan Nether Ghost Claw. Ledakan. Serangan Qin Zheng tiba-tiba menghantam punggung Nether Ghost Claw. Dampak luar biasa ditransmisikan, Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah segar. Mengejar, bulan. Meminjam gelombang kekuatan besar ini, telapak tangan Nether Ghost Claw dikawal, langsung ditumpangkan bersama dengan Chasing Moon Ye Yuan. Serangan Qin Zheng, kekuatan Nether Ghost Claw yang ditransfer, ditambah kecepatan Chasing Moon. Dalam sekejap ini, kecepatan Ye Yuan melaju dengan sangat cepat. Semua orang hanya merasakan buram di depan mata mereka. Sosok Ye Yuan menghilang dari tempatnya berdiri. Lin Xiu baru saja berlari lebih dari 200 kaki jauhnya ketika dia tiba-tiba merasakan niat pedang yang kuat bergegas dari belakang. Semua merinding di tubuhnya pecah. Terlalu cepat. Saat ini, Lin Xiu memunggungi Ye Yuan, terbuka lebar. Tidak ada waktu untuk membela sama sekali. Jarak 200 kaki lebih hanya soal menjentikkan jari ke kecepatan Ye Yuan. Puff! Tertangkap tidak siap, pedang pembasmian jahat langsung menembus ke perut Lin Xiu. ARGH! Lin Xiu menjerit nyaring dan sedih. Esensi surgawi di laut surgawinya tampak seperti sungai yang menembus tepiannya, mengalir dengan gila. Dalam sekejap ini, terlalu banyak peristiwa tak terduga yang dialami. Orang luar tidak bisa membayangkannya sama sekali. Reaksi Ye Yuan cepat ke ekstrim, menahan luka berat dan dengan paksa menyelesaikan serangan ini. Tingkat cedera ini tidak fatal bagi Lin Xiu, tapi dia sudah menjadi cacat. Lautan surgawi Lin Xiu benar-benar hancur pada saat ini, dia tidak lagi memiliki esensi surgawi. Wark, luka Ye Yuan tidak bisa ditekan lagi saat ini, meledak dengan gila. Darah segar langsung mewarnai pakaiannya. Tapi Ye Yuan saat ini mirip dengan dewa perang, membuat semua orang kagum dan terpesona. Dari Ye Yuan muncul untuk membunuh 3 dan melukai 1, hanya 1/4 jam dari awal hingga akhir. Jika bukan karena melihatnya secara pribadi, mereka benar-benar tidak akan percaya bahwa seniman bela diri Heaven Glimpse tahap awal benar-benar dapat menyelesaikan prestasi yang luar biasa. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget luar biasa dan bahkan tidak mengeluarkan seruan seru. Mereka dengan serius tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keheranan di hati mereka saat ini. Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Anda benar-benar merusak kultivasi saya. Petik 2. Di seluruh jalan, hanya ada teriakan melengking Lin Xiu yang tersisa, serta suara pertempuran Gui Yun dan Qin Zheng. Pukulan itu sebelumnya, Gui Yun juga menderita banyak luka. Tapi berurusan dengan Qin Zheng, yang sudah terluka parah, itu sudah lebih dari cukup. Ye Yuan terhuyung-huyung di depan Lin Xiu. Ketika Lin Xiu melihat Ye Yuan, matanya ingin memuntahkan api. Ye Yuan, kamu akan mati sangat mengerikan. Saya mengutuk kamu.
Menamparkan. Tamparan renyah bergema, langsung menamparkan seluruh orang Lin Xiu terbang. Lin Xiu saat ini tidak memiliki esensi surgawi yang melindungi tubuh. Bagaimana dia bisa menahan tamparan Ye Yuan? Setengah dari wajahnya yang cantik segera membengkak ke kepala babi. Tatapan Ye Yuan penuh es dingin, tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Setelah tamparan ini, Lin Xiu segera menjadi patuh. Dia akhirnya tahu bahwa dia bukan lagi putri surga yang sombong, tetapi lumpuh seperti Little Fatty. Lin Xiu menutupi wajahnya dan menatap Ye Yuan, dua deretan air mata jernih mengalir dengan mantap, matanya penuh ketakutan. Di mata Lin Xiu saat ini, Ye Yuan adalah iblis yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Kecuali, Ye Yuan tidak memiliki sedikit pun belas kasihan. Pergi, minta maaf pada saudaraku. Ye Yuan langsung mengangkat Lin Xiu. Bang, di sana, Nether Ghost Claw menamparkan. Qin Zheng lebih mati daripada mati. Sejauh ini, 5 murid elit besar Akademi Wu Meng, 4 tewas, 1 lumpuh. Dan seluruh pertempuran hanya berlangsung selama 1/4 jam. Semua ini terjadi terlalu cepat sampai keluarga Qin dan Akademi Wu Meng tidak bereaksi tepat waktu dan debu sudah siap untuk bertarung. Pergilah. Ye Yuan menyingkirkan Gu Yun dan langsung mengayuh pedangnya dan pergi. Di jalanan, semua orang saling bertukar pandang, tatapan mereka penuh kejutan. Pertarungan hari ini hanya menumbangkan pemahaman mereka. Aku pasti sedang bermimpi barusan. Apakah hal semacam ini benar-benar apa yang dapat dicapai oleh surga glimpse tahap awal? Petik 2. Terlalu kuat. Beberapa dari mereka semua adalah eksistensi yang menyapu semua dalam peringkat yang sama. Mereka sebenarnya semua dibunuh oleh Ye Yuan dalam 15 menit. Petik 2. Tidak hanya kekuatan tempur Ye Yuan sangat kuat, tetapi kemampuannya untuk beradaptasi pada menit-menit terakhir juga sangat tajam. Lawan seperti ini benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Pertempuran ini cukup untuk mencatat sejarah. Kalau bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, saya pasti akan berpikir itu adalah sampah. Sungguh, terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Tapi Ye Yuan dapat dianggap telah menyodok lubang di langit. Terlepas dari apakah itu Akademi Wu Meng atau keluarga Qin, mereka mungkin tidak akan meninggalkan masalah. Bahkan mungkin mengagetkan City Lord, yang mulia. Petik 2. Ketika Qin Tianan mendengar berita ini, dia agak ragu apakah telinganya salah dengar. Sampah. Mengabaikan Qin Zheng dan Qin Pei, bahwa Lin Xiu adalah nomor 2 pengadilan dalam, kekuatannya jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Bagaimana mungkin Ye Yuan kecil yang lemah melumpuhkan laut surgawinya? Bawahan itu berkata dengan pandangan tanpa rasa bersalah, kepala keluarga, bahkan jika bawahan ini memiliki keberanian yang besar, saya juga tidak akan berani untuk hanya mengarang cerita. Hal ini mutlak benar. Ada ribuan orang di tempat kejadian yang melihat pertempuran ini. Saat ini, sudah menyebar di seluruh ibu kota. Petik 2. Mendengar ini, otot-otot di wajah Qin Tianan bergerak-gerak. Jantungnya meneteskan darah. Meskipun Qin Zheng dan Qin Pei tidak sebagus Qin Tian, bakat mereka juga jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama dan terikat untuk menjadi andalan di klan keluarga di masa depan. Sekarang, mereka dibunuh oleh Ye Yuan begitu saja. Qin Tianan merasa kecewa bahwa sejak memprovokasi Ye Yuan, keluarga Qin tidak memiliki satu hal pun yang berjalan lancar. Sekarang, hidup atau mati Qin Tian tidak pasti, murid-murid elit keluarga Qin praktis musnah. Pukulan terhadap keluarga Qin terlalu besar. Qin Tianan dengan paksa menahan amarah di hatinya dan berkata dengan suara serius, di mana Ye Yuan sekarang? Bawahan itu berkata, Ye Yuan menyia-nyiakan Lin Xiu dan menahannya di menara harta karun Myriad. Penyebab insiden ini sepertinya masih berlemak, Xie Jingyi. Petik 2. Sebagai kepala keluarga Qin, urusan Xie Jingyi, dia tentu saja mendengarnya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Ye Yuan sudah pasti mati, dan tidak ada yang salah dengan melakukannya. Sebaliknya, meskipun itu adalah pertengkaran kecil dengan para murid junior, Qin Tianan merasa sangat terbebaskan sebagai gantinya. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menikah dengan Lin Xiu setelah Qin Tian kembali. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini sebenarnya menyebabkan konsekuensi yang sangat parah. Setelah bawahan pergi, Qin Tianan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya dalam hal ini, saya tidak punya pilihan selain meminta ayah untuk mengambil tindakan. Bab 1455 Repen. Indeks sebelumnya berikutnya tambah bookmark. Gedebuk. Ye Yuan melakukan tendangan menyapu, Lin Xiu langsung berlutut di tanah.
Yang terbaring di tempat tidur adalah Little Fatih Xie Jingyi. Saudaraku mengatakan bahwa saudaranya akan membantunya membalas dendam. Bahkan jika aku membuang hidup ini, aku juga harus membalas dendam ini untuknya. Kau menghancurkan lautan suci saudaraku, membuatnya lumpuh, jadi aku menghancurkan lautan sucimu dan membuatmu datang di depan saudaraku untuk bertobat. Adapun hidup dan mati Anda, terserah saudara saya untuk memutuskan. Ye Yuan mengucapkan setiap kata. Luka Ye Yuan benar-benar tidak ringan. Tetapi pada saat ini, dia sudah tidak bisa peduli dengan luka di tubuhnya. Dia tahu bahwa setelah pertarungan ini, gelombang mengerikan pasti akan berangkat di Wumeng Capital City. Waktu yang tersisa baginya tidak banyak. Bagaimana Lin Xiu saat ini masih memiliki petunjuk tentang penampilan seorang putri surga yang bangga. Itu hanya untuk melihat rambutnya berantakan, pakaiannya acak-acakan, setengah wajahnya bengkak. Daerah perutnya masih memiliki noda darah merah kehitaman yang mengalir keluar. Yang paling penting, harga dirinya sudah sepenuhnya dihancurkan oleh Ye Yuan. Ye Yuan sama sekali tidak memiliki niat untuk berbelas kasih terhadap wanita. Di mata Ye Yuan, dia adalah kecantikan yang berbisa. Tapi dia, kata Lin Xiu dengan takut. Wajah Ye Yuan dingin dan terpisah, menunjuk jarinya seperti kilat, mengetuk beberapa kali pada tubuh Little Fatih. Adegan ajaib muncul. Little Fatih sebenarnya perlahan membuka kedua matanya. Lin Xiu tidak bisa menahan guncangan. Saat itu, seberapa berat beberapa serangan itu, dia melihatnya dengan matanya. Menurut kesimpulannya, sangat mustahil bagi Little Fatih untuk bertahan hidup. Sekarang, Ye Yuan hanya membantunya memijat beberapa kali dan Little Fatih bangun. Sebenarnya, ini terutama efek dari pil obat itu. Hanya saja Little Fatih memiliki napas yang tersangkut di dadanya, itu sebabnya dia tetap tidak sadar. Beberapa ketukan Ye Yuan membantu Little Fatih memperlancar napasnya. Little Fatih secara alami perlahan-lahan terbangun. Ye Yuan membantunya berdiri dan berkata dengan lembut, "Sialan, dendammu, saudaramu telah membantumu membalaskan dendamnya." Selain Lin Xiu, keempat orang itu telah merentangkan lehernya untuk dipotong. Jalang ini, aku sudah menyia-nyiakan kultivasinya, meninggalkanmu untuk berurusan. Petik 2. Xie Jingyi masih sangat lemah saat ini. Reaksinya jelas agak lamban. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mata abu-abu Xie Jingyi berangsur-angsur pulih. Mata hampa itu secara bertahap fokus pada wajah Lin Xiu, lalu menjadi rumit. Hanya beberapa saat yang lalu, motivasi terbesar Little Fatih untuk memasuki Akademi Wumeng adalah Lin Xiu. Berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan dalam beberapa tahun ini untuk menjadi seorang pria yang layak bagi Lin Xiu, hanya dia sendiri yang tahu. Tapi, wanita ini benar-benar bermain-main dengan perasaannya, lalu menginjak-injak perasaannya, menginjak-injaknya tanpa akhir. Lin Xiu, menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang pria sampai itu tidak berharga. Sekarang, ketika dia bangun lagi, putri surgawi yang sombong ini benar-benar menjadi wanita jelek yang meringkuk, berlutut di depannya. Semua ini membuatnya merasa telah mengalami mimpi. Betapa dia berharap ini hanya mimpi. Lemak kecil tidak bisa bicara, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa saudaranya yang mengambil martabatnya dari tanah dan menyatukannya. Ketika Lin Xiu melihat Little Fatih bangun, dia bergegas ke samping tempat tidur dan memeluk betis Little Fatih, berkata dengan ekspresi menangis, "Yi kecil, itu semua kesalahan Xiu Er. Xiu Er dirasuki oleh hantu sesaat. Itu sebabnya saya akan melakukan hal yang berantakan ini. Aku benar-benar memilikimu di hatiku selama ini, sungguh. Little Yi, ayo, mari kita menikah besok, oke." Petik 2. Lin Xiu tahu bahwa satu-satunya harapannya untuk hidup saat ini adalah kontrak pernikahan. Xie Jingyi menyukainya selama bertahun-tahun, perasaan seperti ini tidak mungkin dihilangkan sekaligus. Ye Yuan memandang penampilan Lin Xiu yang tercela dan benar-benar ingin menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Tetapi dia tidak ingin mempengaruhi keputusan Little Fatih, jadi dia dengan kuat menahan dan tidak berbicara. Dalam waktu singkat ini, Little Fatih akhirnya pulih. Jadikan, dia, tutup mulut. Petik 2. Little Fatih menggunakan suara mirip nyamuk dan mengucapkan 4 kata ini, hampir melelahkan semua kekuatan di tubuhnya. Tentu saja, ini dikatakan Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, "Adikku memintamu untuk diam, mendengarnya." Ekspresi Lin Xiu berubah dan memang tidak mengatakan untuk membuat suara lagi. Sedikit lemak terengah-engah sebelum mengumpulkan kekuatan lagi dan berkata, "Aku tahu bahwa kau akan membantuku membalas dendam." Aku berpikir itu, aku pasti sudah mati.
Petik 2. Setiap kali Little Fatty mengucapkan sepatah kata, dia harus berhenti sebentar. Jelas, kondisinya sangat buruk. Ye Yuan berkata dengan tatapan serius, dengan saya di sekitar, bahkan jika Anda ingin mati, Anda tidak bisa mati juga. Saat Anda baik-baik saja, mari kita ambil gelas anggur dan mengobrol riang. Petik 2. Mata Little Fatty agak suram. Jelas, dia tahu bahwa bahkan jika dia pulih, dia sudah menjadi cacat juga. Dengan laut surgawi yang dihancurkan, ia tidak bisa lagi berkultivasi dalam kehidupan ini. Kehidupan seperti ini, apa artinya masih ada? Lautan surgawi yang dihancurkan adalah situasi yang sama sekali berbeda dari laut surgawi Ye Yuan yang rusak saat itu. Setelah lautan surgawi dihancurkan, bahkan jika obat dao kamu sangat hebat, itu juga tidak dapat pulih. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, "Lemak, apakah kamu percaya padaku atau tidak?" Sedikit lemak membeku sejenak, lalu segera menganggukkan kepalanya sedikit. Ye Yuan berkata dengan suara serius, "Bagus. Maka saudaramu akan berjanji padamu di sini hari ini, aku pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu memulihkan lautan sucimu." Petik 2. Little Fatty menatap Ye Yuan dengan sedikit terkejut, jelas agak meragukan kalimat ini. Bukan hanya dia, sedikit rasa jijik melintas di mata Lin Xiu di samping, merasa bahwa sesumbar milik Ye Yuan ini terlalu besar. Lautan surgawi sudah hancur, bagaimana mungkin bisa diperbaiki? Selain itu, apakah Ye Yuan bisa bertahan melewati hari ini masih belum diketahui. Dia membunuh begitu banyak orang keluarga Qin, bagaimana mungkin keluarga Qin mungkin mengambil hal-hal berbaring. Aku percaya kamu, lemak kecil masih berkata dengan sangat serius. Dia tahu bahwa Ye Yuan menghiburnya, tidak berharap dia tidak pernah pulih setelah kemunduran dari sini. Meskipun jenis penghiburan ini tampak agak lemah, itu sangat menghangatkan hati. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, "Pelacur ini, bagaimana menghadapinya?" Little Fatty menatap wajah Lin Xiu dan berkata sambil sedikit menghela nafas, "Aku tidak ingin melihatnya lagi." Seluruh tubuh Lin Xiu gemetar, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Dengan kalimat Little Fatty ini, dia tahu bahwa hidupnya tetap terjaga. Meskipun sekarang dia cacat, lebih baik hidup daripada mati. Ye Yuan menghela nafas sedikit, berpikir pada dirinya sendiri bahwa lemak kecil ini masih agak terlalu baik. Perasaan bertahun-tahun tidak mudah dilepaskan pada akhirnya. "Pergilah, tersesat," Ye Yuan berkata dengan suara berat. "Iya, aku akan segera tersesat." Lin Xiu merangkak dan bergegas, keluar dari pintu kamar. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, "Tubuhmu masih sangat lemah sekarang, istirahatlah." Petik 2. Little Fatty mengangguk sedikit. Dia memang sudah sangat lelah. Ye Yuan menurunkannya. Dia tertidur sangat cepat. Lin Xiu keluar dari menara harta karun Myriad, mengabaikan cedera di tubuhnya dan berlari dengan liar. Dia ingin meninggalkan tempat sialan ini sesegera mungkin. Di depan, brigade keluarga Qin sudah tiba. Lin Xiu tertawa gembira dan berkata, "Hahaha, Ye Yuan, aku mengerti jika kamu tidak akan mati hari ini." Tepat pada saat ini, suara sedingin es terdengar di belakangnya. "Apakah aku mati atau tidak, kau tidak perlu khawatir. Tapi kamu pasti sudah mati." Petik 2. Wark. Lin Xiu belum bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah, meninggal bersama angin.